5, 4, 3, 2, 1. Salam, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah kita yang ajaib. Kembali saudara bertemu dengan saya dalam channel Edukasi Kristen, beriman dengan logika yang sehat. Channel yang secara khusus diperuntukkan bagi kalangan Kristiani. Saudaraku, pada kesempatan yang baik ini, kita akan mengulas tentang Menara Babel. Keakuan, kesombongan, melawan ketaatan. Yang kita akan kaji bersama di dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 4. Bangunan pencangkar langit pertama yang dibangun oleh manusia. Kajian ini melandaskan dasar dari teks Kejadian pasal 11 ayat 4, mencoba menemukan permasalahan pertama Menara Babel, antara keangkuhan melawan ketaatan. Untuk itu saudara, mohon jangan di-skip agar saudara tidak gagal paham dalam hal ini. Peristiwa setelah banjir bah. Pembangunan Menara Babel terjadi setelah peristiwa banjir bah, di mana manusia kembali bertambah banyak dan memenuhi bumi. Saudaraku, sebelum Tuhan mengacaukan bahasa manusia yang sedang berusaha membangun Menara Babel, pada awalnya mereka berbicara dalam satu bahasa dan saling mengerti satu dengan yang lainnya. Manusia yang harusnya memenuhi bumi hanya tertarik pada dirinya sendiri dan menganggap dirinya paling superior dibanding dengan sesamanya. Bahkan di antara sesama saling hendak menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Tuhan menghancurkan keangkuhan, kesombongan mereka dengan cara mengacau balaukan bahasa mereka dan mengacaukan pemahaman mereka antara satu dengan yang lainnya. Setelah Tuhan mengacaukan bahasa mereka, proyek pembangunan pencakar langit Menara Babel berhenti. Beberapa kelompok manusia bermigrasi ke berbagai daerah dan menetap di sana, dan hingga saat ini, inilah bangsa-bangsa yang tersebar ke seluruh penjuru bumi. Pada akhirnya, menara yang telah dibangun terbakar dan ditelan oleh bumi. Saudara, kisah Menara Babel merupakan cerita nyata yang memberikan gambaran tentang konsekuensi dari kesombongan. Dari kesombongan akan ketidakpatuhan manusia terhadap rencana Allah. Coba kita perhatikan, Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan manusia, supaya manusia hidup berdampingan memenuhi bumi. Tetapi kesombongan mereka lah yang membuat akhirnya mereka berserak satu dengan yang lainnya. Selanjutnya saudara, kita bisa perhatikan di dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 4. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota, bagi kita dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Kata menara berasal dari kata migdal. Dalam hal ini saya tulis dalam kotak merah, saudara. Di situ ada kata migdal, yang diartikan dengan arti bangunan tinggi, menjulang, atau panggung tinggi. Memang kata migdal ini bisa diartikan juga sebagai
menara pengawas. Ada Migdal Eder, menara pengawas domba. Ada Migdal Roeh, pengawas menara berdoa bagi nabi. Saudaraku, kata menara atau migdal dilukiskan dengan bangunan yang tinggi, lebih panjang daripada diameternya serta menjulang ke atas. Meskipun dalam beberapa arti kuno dikonotasikan dengan kekuasaan agung. Baiklah saudara, pembangunan menara dilatar belakangi setelah peristiwa banjir bah terjadi supaya manusia mendapatkan tempat yang aman dan manusia membentuk pola ritual keagamaan sendiri menurut pandangan mereka. Ritual keagamaan menurut pandangan manusia yang manusia pada waktu itu anggap itu benar. Maka mereka berusaha membuat menara yang puncaknya sampai ke langit. Istilah yang terdapat dalam teks Ibrani adalah Ros Basamayin. Ada preposisi ba yang seringkali dipahami dengan makna posisi sesuatu tepatnya di suatu tempat. Artinya, puncak menara Babel dibuat berada di sorga. Mereka punya sebuah keinginan, puncak dari menara Babel ini ada di sorga, ada di langit. Membangun menara dengan puncak di sorga merupakan tindakan besar yang didorong adanya kesombongan. Ini merupakan tindakan menentang Tuhan dengan cara yang tidak berkenan, yakni hendak membuat ritual penyembahan yang menurut pandangan manusia sendiri. Baik saudara, selanjutnya, tersebarnya manusia ke seluruh penjuru bumi. Menara Babel merupakan kisah tersebarnya kaum bangsa dengan keragaman bahasa di seluruh bumi, yang di dalamnya terdapat intrik rasa sombong manusia untuk hidup mapan di luar kendali Tuhan. Pembangunan menara Babel yang menjulang sampai ke surga mendeskripsikan upaya manusia yang dimotivasi oleh keangkuhan hidup. Saudara bisa bandingkan di dalam Yesaya pasal 2 ayat 15 sampai 17. Nanti saudara bisa sambil membuka Alkitab saudara. Ini merupakan bentuk pemberontakan manusia terhadap Tuhan. Dengan demikian, saudaraku, hal ini mewakili konflik umat manusia dengan Tuhan. Selain hendak meninggikan diri di hadapan Tuhan, juga terdapat perilaku angkuh manusia untuk menolak hidup memenuhi bumi. Mereka lebih cenderung berkumpul dalam komunitas mereka, tidak bersedia memenuhi bumi. Bumi yang begitu luas, yang harusnya diusahakan bagi kesejahteraan dan kemakmuran manusia, tetapi mereka dalam sebuah keangkuhan mereka tetap dalam satu komunitas dan hendak mencapai surga dengan membuat menara. Dalam pemikiran orang-orang berdosa, solusi untuk hidup satu komunitas yakni dengan cara mendirikan kota, sehingga mereka tidak akan pernah tercerai-berai. Saudaraku, usaha manusia untuk membangun penyembahan berhala itu juga merupakan sebuah usaha tersembunyi yang dilakukan oleh manusia tatkala manusia membangun menara Babel. Ada usaha tersembunyi manusia di mana manusia hendak mendirikan penyembahan berhala di balik pembangunan menara Babel.
Saya coba mengutip dari Targum Jonathan. Saudara, khususnya yang bercetak tebal, di situ ada sebuah kata, and we will make us an image for worship on the top of it. Yang diartikan, saudara, secara harfiah, kami akan membuat bagi kami patung untuk disembah, untuk ibadah kami yang ada di atas surga itu, yang ada di atas langit itu. Bahkan dikatakan, dan mereka akan meletakkan pedang di tangan patung itu jikalau nanti ada sebuah ancaman peperangan, ancaman yang mematikan bagi hidup manusia pada waktu itu. Inilah saudara, indikasi ini cukup jelas bukan? Di mana manusia hendak membuat patung untuk mencari bentuk lain dari Tuhan guna keperluan sembahyang atau ibadah mereka, serta meletakkan pengharapan dan pertolongan pada patung tersebut. Saudaraku, tindakan angkuh berikut manusia adalah membuat namanya masyhur dan membangun ibadah yang baru yang dipandangnya lebih mulia daripada ibadah di hadapan Tuhan. Dugaan yang lain yang perlu dialamatkan yaitu mendirikan nama yang berarti berusaha mencapai dalam keabadian hidup. Manusia ingin memiliki hidup kekal dengan cara menciptakan hidup kekal sendiri. Sepertinya manusia yang hidup setelah banjir bah itu melupakan bahwa upah dosa adalah maut, bahwa mereka hidup dalam kumparan kematian yang tidak bisa mereka hindari. Maka mereka harus mencari Sang Juru Selamat yang bisa memberikan hidup yang kekal. Dialah Sang Firman yang turun ke dunia menjadi anak manusia dalam pribadi Kristus Yesus Tuhan kita yang ajaib. Demikianlah saudara ulasan tentang Menara Babel. Jika saudara merasa terberkati, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya lebih banyak lagi orang Kristen diberkati sebagaimana saudara diberkati. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.